Sebelum daftar organisasi di kampus, apa aja sih yang perlu kamu lakukan? Di dunia perkuliahan ada banyak banget pilihan organisasi yang bisa kita ikutin. Ada Badan Eksekutif Mahasiswa, ada DPM, ada UKM, terus ada juga komunitas, dan berbagai jenis kelompok organisasi lainnya. Yang mana organisasi ini bisa kasih kamu pelajaran dan pengalaman yang bakal berguna setelah lulus kuliah. Nah, supaya kamu bisa memilih organisasi yang tepat buat kamu dan kamu ngerasa nyaman selama berorganisasi, apa aja sih yang bisa kamu lakukan sebelum daftar organisasi? Simak video ini sampai habis ya. By the way guys, aku mau cerita dikit nih. Jadi dulu kulit aku tuh nggak secerah ini, karena aku tuh sering banget keluar, terus kulitnya jadi kusam. Nah akhirnya aku rutinin pakai body serum sama body lotion dari Scarlett, dan ngebuat kulit aku tuh jadi lebih cerah. Dan aku bakal praktekin ke teman-teman. Jadi tuh sekarang kalau misalnya aku ketemu teman aku, mereka tuh pada nanya, kamu pakai apa sih kok sekarang jadi lebih cerah kulitnya gitu. Nah aku tuh pakai ini teman-teman, body serum sama body lotionnya Scarlett. Karena ini tuh mengandung glutathione, niacinamide, dan titanium dioxide yang dapat mencerahkan kulit, melembabkan, dan melindungi kulit secara maksimal dengan pemakaian yang rutin. Cara pakainya, pertama pakai serumnya dulu, setelah diratakan, baru deh pakai body lotionnya untuk hasil yang maksimal. Dan yang aku suka hasilnya tuh langsung kelihatan. Lihat nih teman-teman, yang kirinya lebih cerah kan daripada yang kanan. Nah, terus ini tuh baunya harum banget, mewah dan elegan, jadi aku kayak pakai parfum gitu. Oke, sekarang mari kita bahas apa aja sih langkah-langkah yang perlu kalian lakukan sebelum daftar organisasi. Yang pertama adalah set plan. Jadi set plan ini berguna untuk teman-teman tahu bahwa sebenarnya teman-teman tuh punya kapasitas nggak sih untuk ngambil komitmen di organisasi ini. Lihat dulu nih kira-kira jadwal kuliah semester ini tuh padat nggak sih? Atau kalian punya tanggung jawab lain, mungkin kalian juga part-time, atau mungkin kalian juga ada lagi nulis buku misalnya, atau lagi nulis jurnal gitu. Nah, kalian pikirin kira-kira komitmen, ada nggak sih waktu buat komitmen di organisasi gitu. Terus yang paling penting juga teman-teman, sebelum masuk organisasi itu pikirin dulu manfaatnya apa yang bakal kalian dapatkan kalau kalian masuk organisasi ini. Jadi pas nanti kalau kalian capek saat berorganisasi, kalian selalu ingat ada tujuan gitu yang pengen kalian capai dari organisasi itu. Entah mungkin pengalamannya, portofolionya, atau mungkin jaringannya gitu, yang bisa ngebuat kalian tuh merasa ada benefit secara langsung yang kalian terima sebagai anggota organisasi itu. Terus yang kedua, nggak cukup sampai dicari tahu kapasitas kamu juga cari tahu kira-kira organisasi ini tuh beneran cocok nggak sih sama kamu dengan cara riset. Jadi banyak-banyaknya riset tentang organisasi ini dulu sebelum daftar. Risetnya bisa lewat apa? Pertama bisa nanya ke cutting yang jadi anggota di organisasi itu, kayak gimana sih testimoninya, bener nggak sih cara kerjanya tuh kayak gini. Terus misalnya kalian nggak bisa nih pulang malam, tanyain biasanya rapatnya sampai malam nggak gitu. Jadi kalian coba sesuaiin sama kecocokan kalian gitu. Terus juga bisa kepoin sosial medianya. Kira-kira di sosial medianya itu aktivitasnya ngapain aja, terus aktif nggak mereka berorganisasi, terus biasanya kan ada update-update tuh, update-update kayak kegiatannya ngapain aja gitu. Nah, kalian coba lihat dulu dari situ. Terus kalau misalnya udah fix dari kaliannya cocok, dari ekspektasi kalian ke organisasinya juga cocok, baru kalian siapin berkas untuk daftarnya, yaitu dengan mempersiapkan CV sama portofolio. Tapi kalau misalnya daftar organisasi itu paling penting portofolio sih, terutama kalau misalnya kalian itu daftar di hubungan masyarakat misalnya gitu kan, di divisi humas atau misalnya di divisi sosial media. Kalian bisa buat portofolio tentang pengalaman-pengalaman kalian sebelumnya gitu. Yang mungkin kalau misalnya sosmed, portofolionya bisa desain yang udah pernah kalian buat, atau misalnya kalian memang aktif di sosmed kalian tunjukin lah contoh-contoh story atau postingan yang pernah kalian buat, contoh-contoh campaign di sosial media yang pernah kalian buat gitu. Jadi bisa meyakinkan recruiter atau cutting-cutting organisasi kalian untuk yakin bahwa kalian itu cocok sama orang yang mereka cari dalam organisasi itu gitu. Semoga membantu ya.